Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dan para pensiunan dimanapun berada, coba sini merapat dulu sebentar, karena info yang satu ini lagi rame banget dibicarakan dan jelas bikin banyak orang penasaran setengah mati. Bayangin aja, kabar soal Raplan yang katanya bakal cair minggu ini mendadak jadi omongan di mana-mana, mulai dari grup WhatsApp, media sosial, sampai obrolan santai di warung pun ikut ke bawah. Nah, di momen seperti ini, tentu yang paling penting bukan cuma ikut-ikutan heboh, tapi kita harus tahu dulu duduk perkaranya seperti apa, sumbernya dari mana, dan benarkah memang ada kepastian pencairan rapel untuk para pensiunan. Karena kalau salah nangkap informasi, ujung-ujungnya bisa bikin salah paham, salah harap, bahkan bisa bikin hati jadi naik turun sendiri. Jadi di video ini kita akan kupas pelan-pelan, lengkap, dan jelas banget tentang fakta di balik kabar rapelan cair minggu ini. Termasuk penjelasan penting dari PT Taspen selaku pengelola dana pensiun, supaya Bapak Ibu semua tidak gagal paham dan tidak termakan kabar yang belum tentu benar. Sebelum kita masuk ke inti bahasannya, izinkan kami menyapa dulu Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami, apapun informasi yang kami sampaikan di sini bisa benar-benar bermanfaat, bisa membantu memberi kejelasan, dan bisa jadi pegangan yang lebih tenang bagi Bapak Ibu sekalian. Dan buat Bapak Ibu yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke keluarga atau teman sesama pensiunan. Karena informasi seperti ini memang perlu dibagikan supaya makin banyak yang tahu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru seputar ASN, pensiunan, gaji ke-13, rapelan, tunjangan, dan kabar-kabar penting lainnya yang memang sering ditunggu-tunggu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasannya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada informasi terbaru yang sedang ramai diperbincangkan publik, khususnya para penerima pensiun. Isu utamanya adalah soal benar atau tidaknya rapelan itu akan cair minggu ini. Pertanyaan ini bukan muncul tanpa sebab, karena memang belakangan banyak sekali narasi yang beredar di berbagai platform, seolah-olah pencairan rapelan untuk pensiunan sudah tinggal hitungan hari. Ada yang bilang sudah siap cair, ada yang bilang tinggal menunggu proses akhir, ada juga yang mengatakan bahwa pencairan akan langsung masuk ke rekening masing-masing pensiunan dalam waktu dekat. Nah, masalahnya, informasi yang beredar seperti itu belum tentu semuanya punya dasar yang kuat. Karena itulah PT Taspen akhirnya memberikan penjelasan penting agar para pensiunan tidak salah memahami informasi yang tersebar di media sosial. Kalau kita tarik benang merah dari informasi ini, poin pertamanya adalah banyak pensiunan yang memang mempertanyakan kebenaran kabar rapelan cair minggu ini. Wajar saja, karena memang topik seperti ini selalu menarik perhatian, apalagi kalau menyangkut hak pensiun yang sangat dinanti-nantikan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai hanya karena satu postingan viral atau satu potongan informasi yang belum jelas sumbernya, lalu kita langsung percaya mentah-mentah. Nah, disinilah pentingnya tanggapan dari PT Taspen. Karena sebagai pengelola dana pensiun, tentu mereka punya posisi yang sangat penting dalam memberikan kejelasan. Mereka bukan cuma sekadar menanggapi rumor, tapi juga menjelaskan bagaimana sebenarnya status pencairan rapelan itu, apa dasar hukumnya, dan kapan bisa benar-benar direalisasikan. Jadi begini Bapak Ibu, perubahan besaran pensiunan maupun pencairan rapelan itu bukan perkara kecil. Ini adalah bagian penting dalam menjaga eksistensi ekonomi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Kita semua tahu, bagi pensiunan, setiap tambahan penghasilan, setiap penyesuaian hak, dan setiap kepastian pencairan itu sangat berarti.
Bukan cuma soal angka, tetapi soal keberlangsungan hidup, soal kebutuhan harian, soal biaya dapur, soal biaya sekolah anak atau cucu, dan juga soal menjaga ketenangan keluarga. Maka dari itu, ketika ada kabar tentang rapelan, wajar kalau semua orang jadi pasang telinga. Pensiunan memang berhak mendapatkan rapelan apabila memang ada penyesuaian gaji yang berlaku surut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya, kalau ada kebijakan resmi yang mengatur kenaikan gaji dan berlaku mundur, maka rapelan itu memang menjadi hak yang sah untuk dibayarkan. Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami baik-baik. Untuk merealisasikan rapelan pensiunan, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan regulasi resmi. Regulasi ini bisa berupa peraturan pemerintah atau PP atau aturan resmi lainnya yang memang menjadi dasar hukum yang jelas. Selama belum ada aturan seperti itu, maka informasi pencairan rapelan tidak bisa langsung direalisasikan begitu saja. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh judul-judul sensasional yang bunyinya meyakinkan, padahal dasar hukumnya belum ada. Inilah yang harus benar-benar digarisbawahi, karena tanpa regulasi resmi dari pemerintah, maka kabar soal pencairan rapelan hanya berhenti di level wacana atau informasi yang belum bisa dipastikan. Nah, kalau nanti aturan resmi itu benar-benar sudah diterbitkan, baru rapelan tersebut punya pijakan hukum yang kuat. Dan setelah itu, tentu saja pembayaran bisa dilakukan ke rekening masing-masing pensiunan tanpa terkecuali sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi intinya, bukan berarti rapelan itu tidak mungkin cair, bukan. Tetapi pencairannya harus mengikuti proses dan dasar hukum yang sah. Itulah kenapa sebelum kita buru-buru senang atau buru-buru menyebarkan kabar, lebih baik kita lihat dulu apa kata aturan resminya dan bagaimana penjelasan dari pihak yang memang berwenang. Sebelum kita masuk ke penjelasan resmi dari PT Taspen, kita juga perlu melihat dulu dasar informasi yang bikin kabar pencairan rapel ini kembali ramai dibicarakan publik, terutama oleh para penerima pensiun. Karena kabar seperti ini tentu tidak muncul begitu saja dari langit. Ada pemicunya, ada dasar yang dijadikan bahan pembahasan, dan ada juga interpretasi yang berkembang di masyarakat. Salah satu dasar yang disebut-sebut adalah terbitnya Peraturan Pemerintah atau PP 79 tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah, di mana salah satu poinnya menyinggung soal kesejahteraan ASN. Nah, dari sinilah kemudian muncul banyak tafsir dan spekulasi. Di berbagai ruang diskusi, orang mulai menghubung-hubungkan peraturan itu dengan kemungkinan adanya penyesuaian gaji ASN dan pensiunan. Bahkan ada yang langsung berasumsi bahwa PP 79 tahun 2025 atau 2026 itu otomatis menjadi acuan pembayaran kenaikan gaji ASN dan pensiunan, termasuk pembayaran gaji secara rapel setelah aturan itu diberlakukan. Nah, disinilah pentingnya kita tetap tenang dan tidak terburu-buru, karena tidak semua yang terdengar meyakinkan itu otomatis benar. Memang benar, ketika ada regulasi yang membahas kesejahteraan ASN, publik bisa berharap ada tindak lanjut. Tapi apakah otomatis berarti akan langsung ada kenaikan gaji dan langsung ada rapelan? Itu yang harus dilihat secara cermat. Jadi perkembangan informasi yang beredar ini sebenarnya cukup menarik ya Bapak Ibu. Banyak orang mengaitkannya dengan pencairan kenaikan gaji ASN, lalu ditarik lagi ke isu rapelan kenaikan gaji bagi pensiunan. Narasinya terdengar seru, bahkan membuat sebagian orang sudah mulai berharap-harap cemas. Tapi pertanyaannya, apakah benar semua itu sudah punya dasar yang kuat? Apakah benar PP nomor 79 tahun 2025 atau 2026 itu dengan sendirinya bisa dijadikan acuan untuk pembayaran kenaikan gaji ASN dan pensiunan sampai ke rapelan? Nah, inilah yang perlu kita konfirmasi bersama melalui penjelasan ini. Dan faktanya, regulasi tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tersebut ternyata tidak menjelaskan secara detail tentang kenaikan gaji ASN dan pensiunan, apalagi jadwal pencairan rapelan pensiunan. Jadi kalau ada yang bilang seolah-olah semuanya sudah pasti,
itu jelas perlu dikoreksi. Bisa dibilang, informasi yang beredar di media sosial belum punya dasar yang jelas untuk dipercaya sepenuhnya. Artinya, kita harus pintar memilah. Jangan sampai hanya karena ramai dibahas, lalu kita anggap sudah menjadi kepastian. Informasi yang tidak disertai kejelasan regulasi seringkali hanya menimbulkan ekspektasi berlebihan, padahal realitanya belum tentu seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penjelasan penting dari PT Taspen terkait rapelan gaji pensiunan. Jadi berkenaan dengan informasi tentang rapel gaji pensiunan PNS tahun 2026, Taspen sebagai pengelola dana pensiun akhirnya memberikan penjelasan secara objektif mengenai fakta di balik narasi pencairan rapel minggu ini. Ini penting banget karena yang dibutuhkan para pensiunan bukan sekadar kabar enak didengar, tetapi kabar yang benar-benar jelas dan tidak menggantung. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh PT Taspen, hingga saat ini belum terdapat regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur adanya pencairan rapelan gaji pensiunan pada tahun 2026. Taspen juga menegaskan bahwa pembayaran pensiun masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini dan belum ada kebijakan baru. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Artinya, selama belum ada aturan baru yang resmi, maka sistem pembayaran tetap berjalan sesuai ketentuan yang sudah ada. Jadi, jangan sampai terseret arus kabar yang belum terverifikasi. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam urusan seperti ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan isi postingan di media sosial, karena seringkali ada potongan informasi yang tidak utuh, lalu dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat sangat meyakinkan. Padahal, ketika dicek lebih dalam, ternyata belum ada dasar hukumnya. Maka dari itu, penjelasan dari Taspen ini menjadi sangat penting untuk meluruskan kabar yang beredar. Pensiunan perlu tahu bahwa sampai sekarang belum ada regulasi yang secara resmi menetapkan pencairan rapelan gaji pensiunan tahun 2026. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, untuk penyaluran gaji ke-13 pun sebenarnya ada mekanisme dan jadwal yang jelas. PT Taspen baru saja menyalurkan gaji ke-13 tahun 2026 kepada jutaan penerima melalui mitra bayar di seluruh Indonesia. Penyaluran tersebut berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah dan menjadi salah satu tambahan penghasilan resmi bagi para pensiunan. Ini kita juga penting untuk dipahami karena kadang orang mencampur adukan antara gaji ke-13 dan rapelan. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Gaji ke-13 punya dasar, jadwal, dan mekanisme sendiri, sedangkan rapelan hanya bisa dicairkan kalau memang ada kebijakan penyesuaian yang berlaku surut dan didukung regulasi resmi. Penyaluran gaji ke-13 pensiunan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 79 tahun 2026. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendukung ekonomi pensiunan, terutama dalam pembiayaan pendidikan anak-anak sekolah. Jadi, gaji ke-13 ini memang dirancang sebagai bentuk dukungan tambahan yang sangat membantu, apalagi menjelang masa-masa kebutuhan meningkat. Banyak pensiunan yang tentu merasakan manfaat dari pencairan ini karena bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, atau kebutuhan lain yang memang mendesak. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat bahwa pemerintah memang punya perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan, tetapi tetap semua harus melalui jalur yang resmi. Jadi kalau ada kabar bahwa rapelan akan cair minggu ini, maka kita harus melihat apakah sudah ada aturan resmi, apakah sudah ada kebijakan yang diumumkan, apakah Taspen sudah menyampaikan bahwa pembayaran tersebut memang siap disalurkan. Kalau jawabannya belum, berarti kita perlu menahan diri dulu. Jangan terburu-buru berharap, apalagi sampai menyebarkan kabar yang belum pasti. Karena pada akhirnya, yang paling penting bagi pensiunan adalah kejelasan, bukan sekadar kabar heboh. Kejelasan itulah yang membuat hati lebih tenang dan tidak mudah terombang-ambing oleh rumor. Nah, sebagai tambahan penjelasan, perlu juga dipahami bahwa rapelan itu berbeda dengan hak pensiun
yang memang rutin diterima setiap bulan. Hak pensiun yang sudah memiliki dasar hukum resmi tentu akan terus dibayarkan sesuai ketentuan. Sedangkan rapelan, karena sifatnya adalah pembayaran atas penyesuaian yang berlaku surut, maka keberadaannya sangat bergantung pada keputusan dan regulasi pemerintah. Jadi jangan sampai dua hal ini tercampur. Banyak orang mendengar istilah rapel, lalu langsung mengira itu pasti sama dengan pensiun bulanan. Padahal mekanismenya berbeda. Kalau kita lihat dari sudut pandang para pensiunan, tentu harapannya sangat besar. Siapa sih yang tidak senang kalau ada tambahan dana yang masuk? Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba naik turun, tambahan sekecil apapun pasti sangat berharga. Namun, harapan itu tetap harus ditempatkan pada jalur yang benar. Jangan sampai harapan berubah jadi kekecewaan karena kita terlalu cepat percaya pada informasi yang belum ada kepastian. Itulah sebabnya penjelasan resmi dari Taspen menjadi pegangan penting agar para pensiunan bisa menyikapi kabar ini dengan lebih bijak. Sekali lagi kami tekankan, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan regulasi resmi sebelum rapelan dapat direalisasikan. Regulasi itu harus jelas, harus ada nomor aturannya, harus ada isi kebijakannya, dan harus bisa dijadikan dasar pembayaran. Kalau belum ada, ya berarti belum bisa dicairkan. Itu aturan mainnya. Dan ketika nanti memang ada regulasi baru yang diterbitkan, maka tentu informasi itu akan menjadi kabar baik yang resmi dan bisa disalurkan sesuai mekanisme. Sampai saat itu tiba, yang perlu dilakukan adalah menunggu dengan tenang sambil tetap mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya. Di tengah maraknya pembahasan soal rapelan ini, kita juga bisa mengambil pelajaran penting bahwa literasi informasi itu sangat dibutuhkan. Jangan semua yang viral dianggap benar. Jangan semua yang banyak dibagikan dianggap valid. Kadang justru berita yang paling ramai itulah yang paling perlu dikonfirmasi. Karena kalau kita hanya mengikuti arus tanpa mengecek, kita bisa terjebak dalam ekspektasi palsu. Pensiunan butuh kepastian, bukan gosip, butuh regulasi, bukan sekadar spekulasi, butuh penjelasan resmi, bukan kabar yang dipelintir. Dan disinilah peran PT Taspen menjadi sangat krusial. Sebagai pengelola dana pensiun, Taspen harus memastikan bahwa setiap informasi yang menyangkut pembayaran pensiun dijelaskan secara benar dan tidak menimbulkan salah tafsir. Maka ketika Taspen menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada regulasi resmi terkait rapelan pensiunan tahun 2026, pernyataan itu harus menjadi acuan utama. Jangan sampai ada pihak lain yang justru membuat narasi seolah-olah pencairan tinggal menunggu jam, karena belum tentu demikian kenyataannya. Bagi para pensiunan, tentu kita paham betul bahwa setiap kabar soal tambahan dana selalu menarik perhatian, terutama kalau kabarnya berhubungan dengan hak-hak yang sudah lama dinantikan. Tetapi lagi-lagi kejelasan hukum adalah kunci. Kalau ada penyesuaian gaji yang berlaku surut, barulah rapelan itu punya tempat untuk dibayarkan. Kalau belum ada, maka kita harus sabar menanti. Sabar bukan berarti pasrah tanpa harapan, tetapi sabar sambil terus memantau informasi resmi yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau kita lihat alur informasi yang beredar, awalnya ada pembahasan soal rencana kerja pemerintah. Lalu muncul tafsir soal kesejahteraan ASN. Setelah itu, kabar itu berkembang lagi menjadi spekulasi soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Dari situ muncullah dugaan bahwa akan ada rapelan. Nah, di titik ini banyak orang mulai mengira bahwa semuanya sudah dekat. Padahal, sebagaimana sudah dijelaskan, rencana kerja pemerintah bukan berarti secara otomatis memuat jadwal pencairan rapelan. Belum tentu. Dan itu yang harus dipahami dengan jernih. Makanya, kalau kita bicara soal fakta di balik rapelan cair minggu ini, jawabannya belum bisa dikatakan sebagai kepastian. Karena sampai saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur pencairan rapelan gaji pensiunan pada 2026. Taspen pun sudah menegaskan bahwa pembayaran pensiun masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sekarang. Jadi yang pasti cair saat ini adalah hak-hak pensiun yang memang memiliki dasar hukum resmi. Itu yang jelas, itu yang aman,
dan itu yang tidak menimbulkan keraguan. Sementara untuk rapelan, statusnya masih menunggu kebijakan pemerintah apabila nantinya memang akan diberlakukan. Jadi jangan buru-buru menganggap semua sudah beres. Jangan pula terlalu cepat menghubungkan satu regulasi dengan pencairan yang belum tentu ada. Kita perlu jaga kewarasan informasi supaya tidak gampang terseret kabar simpang siur. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi seperti ini memang perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, karena banyak pensiunan yang ingin tahu kabar terbaru dengan cepat. Tapi, di balik kecepatan itu, ketelitian tetap harus diutamakan. Jangan sampai karena ingin cepat tahu, akhirnya kita melewatkan bagian yang paling penting, yaitu dasar hukumnya. Karena dalam urusan pembayaran pensiun, dasar hukum adalah segalanya. Tanpa itu, kabar sebaik apapun belum bisa dijadikan kepastian. Nah, kalau kita ringkas alur penjelasan ini, maka intinya seperti berikut. Banyak pensiunan mempertanyakan kebenaran rapelan cair minggu ini. PT Taspen lalu memberikan penjelasan bahwa belum ada regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur pencairan rapelan gaji pensiunan tahun 2026. Pembayaran pensiun masih mengikuti ketentuan yang berlaku. Sementara itu, gaji ke-13 sudah disalurkan sesuai jadwal dan memiliki dasar peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 79 tahun 2026 dengan tujuan membantu ekonomi pensiunan, terutama dalam pembiayaan pendidikan anak-anak sekolah. Jadi dua hal ini harus dibedakan dengan jelas. Ya, dari sini kita juga bisa melihat bahwa pemerintah tetap punya perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan, tetapi semua kebijakan tetap harus ditempuh melalui aturan yang sah. Tidak bisa asal jalan, tidak bisa asal umumkan, dan tidak bisa asal berharap tanpa dasar. Itulah sebabnya penjelasan Taspen ini sangat penting untuk menahan laju rumor yang terlalu cepat menyebar. Kalau nanti ke depan memang ada regulasi baru, tentu kabar tersebut akan menjadi informasi resmi yang layak disampaikan. Dan saat itu tiba, pencairan rapelan bisa saja menjadi kenyataan sesuai aturan yang diterbitkan. Tetapi sampai saat ini, belum ada kepastian itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap perlu menunggu informasi resmi berikutnya dengan tenang. Kami tahu, banyak dari Bapak Ibu yang tentu berharap adanya tambahan penghasilan. Itu sangat manusiawi. Tapi justru karena itu, kita harus cermat agar tidak tertipu oleh judul-judul yang terlalu manis. Jangan sampai ada yang menulis seolah-olah rapelan sudah dipastikan cair minggu ini, padahal dasar hukumnya belum ada. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah informasi yang benar, bukan hanya informasi yang menarik. Maka dari itu, mari kita sikapi semua kabar ini dengan bijak. Terima informasi, tapi cek dulu sumbernya. Dengar kabarnya, tapi lihat dulu regulasinya. Karena kalau soal pensiun dan rapelan, kita tidak bisa bergantung pada kabar abu-abu. Harus ada kepastian, harus ada aturan, dan harus ada penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Semoga penjelasan tentang fakta di balik rapelan cair minggu ini dan penjelasan dari PT Taspen ini bisa membantu memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga Bapak Ibu tidak mudah salah paham dengan informasi yang beredar. Intinya, saat ini yang dipastikan cair adalah hak-hak pensiun yang memang memiliki dasar hukum resmi, sedangkan rapelan masih belum memil.